Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekali lagi salam. 6 hari lamanya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bekerja. Dan pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk datang dalam baiknya. Kita mau menaikkan pujian syukur di hadapannya. Kita mau mensyukuri segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepada-Mu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang umur hidup kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Kami rasakan tangan-Mu Tuhan memegang kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, itu adalah satu proses Tuhan membentuk kami supaya kami lebih lagi setia kepada Tuhan dan terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan, dan segala kuasa-kuasa setan yang ingin mencuri damai sejahtera, yang ingin mengganggu kami dan ingin membuat kami tidak bersuka cita Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengikat, kami menolak, mematahkan, menghancurkan dan mengusir keluar dari tempat ini. Hanya hadirat-Mu yang kami inginkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kita menaikkan pujian. Puji kata rahmat-Mu yang tak bagiku,
Tuhan. Kami mau naikkan pujian syukur kepadamu. Layakkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sambut semuanya hanya di dalam namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mengangkat pujian kita. Jalan hidup orang benar selalu ditenangi oleh saya.
bersuka cita di hadapannya. Saya minta saudara semuanya bergerak ya saudara, ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, sampai kita akan pujian kita, Yesus permataku.
bagi kita untuk memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita sama-sama untuk berdoa sama kita dengan kasih Tuhan untuk narasi untuk pimpin kita di dalam doa. Puji Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi Dia Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau mengasihi kami Tuhan dengan kasih-Mu yang sempurna. Kami sudah bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau dan kami sangat bersuka cita Tuhan. Dan tiba saatnya ya Bapa, bagi kami umat-Mu Tuhan untuk memberikan korban syukur kepada-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan ini ya Bapa. Dan kiranya menjadi asap dupa yang berbau harum, berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa janji firman-Mu itu menjadi milik kami semuanya. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Tuhan, Tuhan memberkati. Yang bertugas saya persilakan. Kita naikkan pujian kita. Pujian Tuhan. Tuhan
Kembali lagi kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami boleh berbakti memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena ini adalah bukti kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan lewat puji-pujian kami itu boleh berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berfirman di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Kami tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami Engkau sediakan buat kehidupan kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi pada saat pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Allah. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang kita inginkan, kita perlukan, Tuhan tahu itu semuanya. Amin. Apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita pada saat pagi hari ini, Tuhan sanggup melakukan itu semua dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup melepaskan itu semua dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengikut Tuhan tidak mudah. Mengikut Tuhan tidak mudah. Kenapa demikian? Ya. Tidak mudah mengikut Tuhan. Seperti apa yang kita bayangkan. Ya. Kita melaksanakan rutinitas kita seperti ini. Biasa. Karena inilah tugas kita menjadi orang yang sudah terpanggil untuk Tuhan. Tapi di balik pengikutan kita kepada Tuhan itu yang tidak mudah. Banyak perkara, banyak persoalan yang kita hadapi, yang kita temui dengan berjalannya waktu kita mengikuti Tuhan. Disitulah banyak persoalan pergumulan kita yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Disinilah Tuhan mau melihat sejauh manakah iman itu yang sejati menurut firman Allah. Ya. Dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dimanapun kita, dalam rumah tangga pun tidak mudah. Banyak yang kita hadapi. Banyak juga persoalan yang kita hadapi. Ya, jadi anak muda hati-hati. Dalam berkeluarga itu juga tidak mudah. Tidak sebaik seperti yang kita bayangkan. Ya. Apalagi yang sudah berkeluarga, yang sudah menjalaninya berpuluh-puluh tahun, itu juga banyak persoalan perkara yang dihadapi. Jadi hati-hati bagi anak muda. Jangan membayangkan baiknya saja. Ya, hati-hati. Tidak mudah ikut Tuhan. Makanya berjalan waktu 1-2 tahun menikah sudah mulai kelihatan. Ya, banyak masalah. Apalagi yang lebih puluhan tahun. Makanya ibarat kata orang itu, pertengkaran sudah mulai. Ini itu mulai. Sudah kelihatan. Ya. Itulah hiruk pikuk rumah tangga. Begitu juga dalam kita mengikuti Tuhan. Tidak mudah. Banyak yang kita alami, persoalan yang kita alami. Ya. Di sini Tuhan mau melihat sejauh
Sejauh manakah iman kita kepada Tuhan? Disinilah Tuhan mau melihat kedewasaan iman kita. Yang dikatakan iman yang sejati itu bagaimana? Apakah dia sanggup melewati itu semuanya sampai selamanya? Sampai di mana dia sanggup bertahan melewati itu semua? Apakah dalam hidup menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan, apa kita jauh daripada Tuhan, kita lari daripada Tuhan, bahkan kita meninggalkan Tuhan? Justru disinilah kita mau belajar apa yang dikatakan oleh Yakobus dalam suratnya, Bapak Ibu. Ya. Anggaplah suatu kebahagiaan, kata Yakobus, apabila engkau jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Coba Bapak Ibu bayangkan, orang yang menghadapi berbagai macam pencobaan, anggaplah suatu kebahagiaan. Coba Bapak Ibu pikir kata-kata ini. Coba sampai dikatakan berbahagia. Apa maksudnya? Sebab orang yang masuk ke dalam berbagai macam pencobaan itu sama saja Bapak Ibu, itu sama saja dengan siksaan, menderita. Namanya cobaan itu. Apalagi kalau cobaan itu bertubi-tubi datang silih berganti, membuat pikiran kita yang kacau balau hancur, menderita, menyiksa, kesengsaraan yang kita alami. Tapi apa kata firman Allah? Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kau jatuh ke berbagai-bagai pencobaan, macam-macam cobaan dalam hidup, tapi dikatakan berbahagia. Coba bayangkan, pencobaan dan bahagia, dua kata masuk akal secara manusia, secara akal sehat kita manusia. Cobaan yang kita alami kok dikatakan berbahagia, secara manusia tidak masuk akal Bapak Ibu. Tapi inilah fakta kenyataan yang terjadi, karena inilah yang diambil, yang telah dialami oleh Yakobus itu sendiri. Makanya dia tulis dalam suratnya, karena dia sendiri mengalami hal yang demikian. Fakta yang dia alami, kenyataan hidup yang dia alami, makanya dia tulis. Untuk apa? Ini. Coba kita lihat. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Ya, kita mulai ayat yang kedua. Yakobus pasal pertama ayat yang kedua. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua dengan perikop iman dan hikmah. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Iya, ini Bapak Ibu yang akan kita lihat pada saat pagi hari ini. Ya, apa maksud dari semuanya ini yang ditulis oleh Yakobus? Inilah yang dia alami sendiri.
pengalaman pribadi Yakobus yang dia alami sendiri, yang dia tulis dalam kehidupan, yang tertulis dalam Alkitab, kebenaran firman Allah. Di sinilah kita mau belajar. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Berbahagia Bapak Ibu. Berbahagia atau tidak? Inilah firman Allah. Inilah firman Allah. Secara manusia tidak masuk akal. Secara pikiran manusia tidak masuk akal. Masa kita mendapat berbagai macam pencobaan kita dikatakan berbahagia di sini? Tapi di balik kebahagiaan ini yang akan kita bahas. Apa dampaknya di balik pencobaan yang kita alami? Dampaknya ini apa? Ini yang penting. Dampak seperti saya indikatifnya tidak mungkin Bapak Ibu. Kita tidak terima hal ini terjadi. Nggak masuk akal. Tapi secara positif, secara rohani, secara iman kita berdampak sekali. Karena apa? Karena disinilah Allah mau menyatakan kasih setianya, kuasanya. Allah mau berkarya di balik pencobaan itu. Ayat yang ketiga tadi. Sebab itu imanmu diuji untuk apa? Ayat yang ketiga tadi, untuk menghasilkan ketekunan. Bertekun. Sebab disinilah imanmu diuji untuk menghasilkan suatu ketekunan. Apabila kita sudah tekun, maka akan menghasilkan buah yang matang, katanya tadi, dan menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan satu apapun. Disinilah. Jadi pencobaan yang kita alami, yang pernah kita rasakan, apapun bentuknya, jenisnya, besar kecil pencobaan itu Bapak Ibu, berdampak dalam hidup kita. Kita terima itu, karena inilah firman Allah. Kalau kita berpikir secara manusia, katanya Allah mengasihi aku, ya. Katanya Tuhan mengasihi diriku. Tapi kenapa dia memberikan pencobaan itu? Coba Bapak Ibu pikir. Bukankah dia menjaga aku, memelihara aku, menjauhkan dari bermacam-macam pencobaan, memberikan aku berkat? Tapi kenapa sebaliknya? Ini yang Tuhan tuntut. Ayat yang ke-12 tadi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, karena mereka akan menerima mahkota kehidupan yang telah disediakan Allah. Itu. Disinilah menanti hadiah itu Bapak Ibu. Janji itu menanti. Bersyukur. Pergumulan kita pada saat pagi hari ini hanya Bapak Ibu yang tahu. Tapi inilah kebenaran firman Allah. Berbahagia, karena di balik ini semuanya Allah mau bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan suatu kebaikan dalam hidup kita. Ya, amin. Untuk mendatangkan kebaikan Bapak Ibu. Jadi pencobaan itu banyak jenisnya. Itu membuat kita siksa, menderita, kesengsaraan. Kenapa? Karena kita pikiran kita ini, berbagai macam pikiran kita ini. Ya, kalau kita sanggup menghadapi itu semua. Kalau kita tidak sanggup, ambil jalan pintas. Misalnya, ya, ambil jalan pintas. Kita bunuh diri misalnya, depresi. Bisa terjadi Bapak Ibu. Karena dia tidak sanggup, udah tidak sanggup. Apalagi persoalan masalah cobaan itu bertubi-tubi yang menghantui pikiran ini. Selesai satu, datang satu, selesai
ujian satu, datang satu. Apa enggak stres? Tapi apa firman Allah? Anggaplah suatu kebahagiaan. Anggaplah suatu kebahagiaan. Apabila kita jatuh ke dalam berbagai macam persoalan kehidupan kita, berbahagialah. Sebab itu ayat yang ketiga tadi, iman diuji. Untuk apa? Iman diuji jadi untuk apa? Menimbulkan suatu ketekunan. Karena di sanalah Allah berkarya. Karena di sanalah Allah berkuasa. Bermegahlah dalam kesengsaraan kita, kata Rasul Paulus. Berbendalah dalam berbagai pencobaan, dalam berbagai siksa. Kita bermegah di sana. Karena kita bermegah di balik kesengsaraan itu akan menghasilkan suatu yang namanya adalah ketekunan, kata Rasul Paulus. Akibat daripada ketekunan itu sendiri membuat kita menjadi tahan. Menjadi kita tahan. Akibat ketekunan itu membuat kita menjadi tahan. Uji. Mantap. Setelah kita tahan uji, maka kita akan mendapatkan suatu pengharapan. Dan pengharapan kita tidak mengecewakan, tidak sia-sia. Firman Allah. Karena apa tidak sia-sia? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Coba Roma 5. Ini Tuhan mau kita seperti Roma 5 ayat yang ketiga mulai sampai yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Ini Bapak Ibu. Jadi di balik pencobaan itu, di balik pencobaan itu, di balik siksaan itu, mari kita bermegah di sana. Untuk apa firman Allah berkata? Untuk mendatangkan suatu ketekunan. Kita bertekun di dalam Tuhan. Iya. Di sini Tuhan menguji iman kita. Sejauh mana iman kita ini? Kuat tidaknya iman kita ini? Ya. Karena di balik ketekunan itu tadi akan menghasilkan kita menjadi tahan uji. Kalau saya balik, mengapa kita tahan uji? Ya karena kita bertekun dalam Tuhan. Ya. Kalau kita sudah tahan uji, iman kita sudah kuat, maka itu semuanya tidak sia-sia. Kita punya pengharapan. Tahan uji yang punya pengharapan dalam Tuhan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan saya dan saudara. Tidak sia-sia ketekunan itu. Iman kita diuji tidak sia-sia.
untuk mendatangkan suatu pengharapan itu yang tidak mengecewakan itu. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun, yang menguatkan, yang menolong, menghibur saya dan saudara. Karena Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Ini karena fungsi Roh Kudus hanya dua, penolong dan penghibur. Ayat firman Allah berkata, segala perkara dapat kutanggung karena Dialah yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan penolong yang memberikan kekuatan hanya Tuhan. Apapun bentuk berbagai cobaan itu, segala perkara itu, ya, yang kita alami dalam kehidupan ini, tapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan itu dalam diri saya dan saudara. Penolong itu tanpa Tuhan tidak ada. Karena Dialah yang memampukan kita, menguatkan kita, sehingga kita sanggup bertahan di dalam Tuhan. Supaya apa kita bertahan di dalam Tuhan? Untuk masuk dalam kemuliaannya, kemuliaan Allah itu sendiri. Di sini, Bapak Ibu. Filipi 3 ayat 14. Maaf, Filipi 4 ayat 13. Ini yang menjadi kekuatan kita. Filipi 4 ayat 13. Ya. Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Ini Bapak Ibu. Ini yang memampukan kita. Ini yang memampukan kita. Kekuatan yang datang dari Allah. Inilah sanggup menolong kita. Inilah yang sanggup membawa kita keluar dari yang kita alami dalam hidup ini. Dari cobaan-cobaan, ujian-ujian, siksaan-siksaan, kesengsaraan-kesengsaraan yang kita alami. Hanya Tuhan yang sanggup menolong, memberikan kekuatan itu, sehingga kita sanggup melewati itu semuanya. Haleluya. Tanpa Tuhan tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Disinilah yang harus kita pahami. Dalam kita mengalami berbagai pencobaan itu ada dampaknya buat hidup saya dan saudara. Kita bersyukur. Bersyukur, kata Rasul Paulus. Dia yang memberikan kita kemenangan atas penderitaan itu. Karena Allah sendiri telah menderita bagi saya dan saudara. Haleluya. Ya. Tuhan yang sangat menolong apabila kita dicoba. Karena Dia sendiri yang telah mengalami pencobaan itu sendiri. Amin. Coba Ibrani 2 ayat 18. Ya. Ini Dia sendiri Bapak Ibu, contohnya Dia sendiri, Tuhan Yesus sendiri sudah menderita dalam pencobaan itu. Bayangkan. Coba Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat yang ke-18, sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, Yesus sendiri yang sudah mengalami itu semua, maka Dia sanggup menolong saya dan saudara. Siapapun yang dicobai. Ya, bagaimana Tuhan Yesus sudah dicobai? Bapak Ibu bisa lihat dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-11 itu, bagaimana Tuhan Yesus dicobai di sana. Kan Dia alami sendiri sudah. Iblis kalah. Pergi. Untuk Tuhan Yesus dicobai. Itu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Di sini Tuhan mau kehidupan iman kita, rohani kita. Walaupun secara manusia, secara kemanusiaan, apabila itu kita dapat, kita temui dalam kehidupan kita tidak sanggup. Tapi Tuhan satu-satunya penolong yang memberikan kekuatan itu.
Makanya dalam dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 tadi, berbahagialah orang yang bertahan. Yang bertahan. Bukan lari. Bertahan dalam pencobaan. Ini ajakan Bapak Ibu, ajakan sukacita. Berbahagia itu kan sukacita. Makanya dari saya bilang berbahagia, kebahagiaan itu dengan pencobaan itu, ini dua kata yang mustahil kalau kita sandingkan dengan firman Allah ini. Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Berbahagialah orang yang bertahan, artinya tetap di dalam Tuhan. Ya. Bertahan artinya tetap di dalam Tuhan, tidak keluar, tidak lari. Apapun itu bentuknya yang kita hadapi, kita alami, tetap bertahan. Ya, berbahagialah orang yang bertahan di dalam cobaan, karena mereka akan menerima. Nah, ini ada lanjutan. Karena mereka akan menerima mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah itu. Ini. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh mahkota itu sendiri? Disinilah yang menentukan waktu kita. Proses bagaimana kehidupan iman kita, rohani kita ini di dalam Tuhan. Ada tahapan-tahapannya masing-masing. Iya, membutuhkan suatu proses. Sudah sedia, piala ini sudah sedia, hadiah ini sudah tersedia. Banyak istilah dalam firman Allah. Iya, banyak istilah sudah tersedia apa itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa mencapai itu, meraih itu? Ya ini tadi, kita tetap kuat, kita tetap bertahan, apapun bentuk yang kita alami dalam kehidupan kita. Inilah janji Tuhan. Berbahagia artinya ada sukacita dari Tuhan. Amin. Haleluya. Ini ada sukacita dari Tuhan. Makanya dalam Wahyu, Bapak Ibu, dalam surat Wahyu itu, jangan takut apabila kita menghadapi berbagai macam derita hidup ini. Jangan takut. Itu kepada jemaat di Smyrna. Ya, jangan takut. Karena iblis mau menyeret kita, mencoba kita, melempar kita ke dalam penjara. Kalau misalnya dikatakan 10 hari, kita akan dicobai di sana 10 hari. Tapi apa kata firman Allah? Hendaklah kamu setia sampai mati. Karena apa? Karena mahkota kehidupan dikaruniakan kepadamu. Setia sampai mati, bertahan sampai mati. Apapun yang kita alami, kita bersyukur. Amin. Kita bersyukur. Ya. Kita bersyukur, Bapak Ibu. Bukan kita mengeluh, bersungut-sungut. Bersyukur. Coba Wahyu 2 ayat yang ke-10. Ini contoh jemaat di Smyrna. Ya. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Hendaklah kamu setia sampai mati, sampai habis ajal kita, Bapak Ibu.
Iya, bertahan hidup sampai kita mati. Bertahan ujian cobaan itu sampai kita mati, kita bersyukur. Jangan takut, kata firman Allah, dengan berbagai derita yang kamu alami, persoalan yang kamu alami, jangan takut. Hendaklah kamu setia sampai mati, karena mahkota kehidupan itu akan dikaruniakan kepadamu, akan diberikan kepadamu. Maka itu kita bersyukur. 1 Korintus 15 ayat 57. Ini kita harus bersyukur. Itu 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur, bersyukur kepada Tuhan karena kemenangan telah diberikan kepada kita, karena kita sudah menang atas segala ujian, atas segala cobaan, atas segala penderitaan yang kita alami. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Kami berbahagia Tuhan. Ya, kami tidak akan lari kepada Engkau. Kami bertahan di dalam Engkau sampai habis umurku, sampai habis hayatku. Ini Bapak Ibu, jangan kita lari daripada Tuhan. Ya, jangan kita lari daripada Tuhan, karena mahkota kehidupan itu akan dikaruniakan kepada kita. Ya, sebagai kesimpulan firman Allah pada saat pagi hari ini, yang pertama, di balik pencobaan itu kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Ya, yang pertama. Yang kedua, apapun bentuk cobaan yang kita alami, kita dikuatkan oleh Tuhan, karena semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Yang ketiga, pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kemampuan kita, kekuatan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itu dalam Korintus 10 ayat 13. Memberikan jalan keluar bagi kita. Dan yang keempat, kita akan menerima mahkota kehidupan itu bagi siapa yang bertahan, yang setia sampai mati ikut Tuhan. Inilah kesimpulan firman Allah pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sidang jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita angkat pujian kita. Segala perkara dapat Tuhan memenuhi dalam hidup. Haleluya. Haleluya.
Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Engkau baik. Engkau sangat baik buat kehidupan kami. Engkau tahu apa yang terbaik buat kehidupan kami. Apa yang kami butuhkan Engkau tahu ya Tuhan. Engkau telah nyatakan kebenaran firman-Mu buat kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Dan inilah yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan. Inilah suara isi hati-Mu Tuhan yang harus kami terima dengan sukacita kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas firman-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, dalam pergumulan kami, dalam perjalanan kehidupan kami mengikuti Engkau tidak mudah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, apapun persoalan kami, masalah kami, pencobaan yang kami alami dalam kehidupan ini Tuhan, kami tahu Engkau yang sudah tanggung, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang menolong kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk melewati itu semua Tuhan, karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Engkau berkati seluruh kehidupan kami. Engkau berkati seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu pada saat pagi hari ini. Kami tidak tahu pergumulan mereka, persoalan mereka, tapi Tuhan yang sanggup melepaskan itu semua dalam kehidupan mereka. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Apapun masalah mereka, perkara yang mereka alami saat ini Tuhan, pergumulan mereka saat ini Tuhan, Engkau yang sanggup melepaskan semuanya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada saat pagi hari ini yang dapat menguatkan kehidupan kami Tuhan, agar kami tetap berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati seluruh kehidupan kami, telah memberkati seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu. Dimanapun mereka juga Engkau berkati, dimanapun mereka juga berada saat ini Tuhan, Engkau jangkau kehidupan mereka juga. Engkau berkati kehidupan mereka.
Haleluya. Yang di dalam sakit, Tuhan angkat segala penyakitnya dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Yang berkekurangan Engkau cukupkan, Engkau berkati. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang dalam pencobaan Engkau berikan kemampuan, Engkau lepaskan dari kehidupan mereka. Yang jauh Engkau dekatkan kembali dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau telah memberkati seluruh kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman-Nya. Tiba bagi kita untuk memberikan persembahan persepuluhan juga persembahan pembangunan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Saya minta dengan kasih Tuhan Saudara Yosua untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah kita berdoa di surga, mari kami kepada Bapa. Sebentar kami akan berikan persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan ya Bapa. Kiranya persembahan ini menjadi satu pengaruh dengan hadapan-Mu ya Bapa. Bila doa yang tersyukur kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selama pemberi Tuhan berkati, kita akan pujian kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Nanti sore ada ibadah sekolah minggu di tempat ini jam 2:30 sore atau pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hari Senin, hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Kamis pada tanggal 14 September 2023 pukul 16.30 atau 4:30 sore ada ibadah WBI di tempat ini dengan pelayan Tuhan, pemimpin pujian atau worship leader oleh Ibu Rusnawati, firman Tuhan atau pengkhotbah oleh Ibu Titik Sumarni, persembahan atau kolektan oleh Ibu Mariati. Hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini jam 6 sore dan hari Minggu kembali kita bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Yang melayani adalah sebagai berikut: worship leader oleh Ibu Suryani,
Singer oleh Bapak Yuda Kasim, Saudari Apri Midarti SPD, dan Saudari Desi Fitriani. Pembicara firman Tuhan oleh Saudara PDP Antonius MTH. Petugas persembahan atau kolektan oleh Ibu Seni dan Ibu Purwati. Operator LCD oleh Saudara Yusak. Penerima tamu atau usher oleh Bapak Ebdoni Handoko dan Ibu Ruce SPD. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari sampai kita sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir ibadah kami pagi hari ini, kami kembali memanjatkan syukur ke hadapan hadirat-Mu. Karena oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan perkenankan kami sekalian untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan kami percaya kasih Allah mengalir di dalam hidup kami. Kemenangan dari Tuhan terpatri di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati semua pelayan Tuhan hari ini yang terlibat di dalam pelayanan dengan berkat-berkat yang istimewa dari surga. Bapa, dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir hari ini. Tuhan, Engkau senantiasa bersama-sama mereka. Engkau memberikan yang terbaik. Engkau membangun motivasi di dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap semangat, mereka tetap bergairah, mereka tetap kuat di dalam Engkau. Dan tuntun mereka semua di lain kesempatan untuk bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga yakin Bapa, kota ini, bangsa ini ada di bawah kendali-Mu Tuhan, sehingga kota ini menjadi kota yang takut akan Tuhan. Bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Pemerintah yang ada sekarang dari pusat sampai ke daerah menjadi pemerintah yang sadar bahwa sesungguhnya mereka adalah wakil Allah di negara tercinta ini, sehingga mereka dalam melaksanakan tugas mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Kau telah melawat kami, Kau telah memberikan yang terbaik bagi kami sekalian. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh kasih menuntun kami semua, sehingga kami bisa pulang dan bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami juga percaya Tuhan terus bersama-sama kami untuk menuntun kami di dalam setiap aktivitas kami hari lepas hari, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan himpunkan kami kembali di tempat ini pada hari-hari ibadah yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah kau ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa di surga. Kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin.
Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.